Hello Technolovers, kembali lagi dengan channel Masih Ingat dengan mantan Kapolri Bambang Hendarso. Begini nasib mantan Kapolri Bambang Hendarso yang dulu disebut jadi mertua Ayu Ting Ting. Karir Bambang Hendarso ternyata kini makin moncer usai pensiun dari kepolisian. Seperti apa kisahnya? Stay tune ya, untuk simak ulasan lengkapnya berikut ini. Bila sempat mengikuti liputan infotainment tentang Ayu Ting Ting dan Angie, Anda akan dibuat bingung dengan keterlibatan sosok Bambang Hendarso Danuri. Khususnya mengenai pengakuan Angie bahwa Bambang Hendarso Danuri merupakan ayahnya. Masyarakat luas mengetahui hal itu ketika Ayu Ting Ting menunjukkan kartu undangan pernikahan Angie dan Ayu pada infotainment. Tertulis di dalam lembar undangan tersebut nama Bambang Hendarso Danuri dan Rita Felicita sebagai orang tua Angie. Kedua nama ini menimbulkan kasakusuk di tengah masyarakat, sebab selama ini Bambang Hendarso Danuri diketahui hanya memiliki seorang istri dengan nama Nani Hartiningsih. Hal ini diklarifikasi oleh DPR, mereka mendapatkan data keluarga Bambang Hendarso Danuri lengkap dengan nama anak-anaknya, dan di dalam data itu tercantum nama Nani Hartiningsih saja sebagai istri. Selain persoalan di atas, petinggi Kapolri Bambang Hendarso juga disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi Gayus Tambunan. Pada tahun 2011, Indonesia Police Watch atau IPW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memanggil mantan Kepala Kepolisian RI Jenderal Purnawirawan Pol Bambang Hendarso Danuri dan Ketua Komisi 3 DPR RI Benika Harman terkait kasus Gayus HP Tambunan. IPW mendesak adanya pengungkapan siapa-siapa saja oknum yang terlibat, sebab terbukti adanya para jenderal yang membuka rekening Gayus sebesar 28 miliar rupiah tidak tersentuh. Paspor aspal Gayus dan istrinya belum disita, hingga pelarian Gayus sebanyak 68 kali tidak kunjung terungkap secara jelas. KPI menjadi berang dan menilai sikap Bambang Hendarso membuat Polri menjadi tidak profesional selama proses penyelesaian kasus Gayus. Sebelum menduduki posisi tertinggi dalam Kepolisian Republik Indonesia, Bambang Hendarso Danuri juga memulai karirnya di militer dari tingkat yang paling rendah. Ia lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1974, setelah itu Bambang Hendarso melanjutkan pendidikan militernya di perguruan tinggi. Bambang Hendarso mendapatkan gelar sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Dia juga kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Jakarta. Pria kelahiran Bogor, Jawa Barat, 10 Oktober 1952 tersebut menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri sejak 1 Oktober 2008 hingga 22 Oktober 2010. Bambang merupakan satu-satunya calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengganti Jenderal Pol Sutanto yang pensiun tepat tanggal 30 September 2008. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2/2011 Pasal 11, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pencalonan tunggal Bambang Hendarso mendapat dukungan dari sebuah fraksi DPR. Mantan Kapolda Sumatera Utara tersebut kemudian terpilih secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 24 September 2008. Ia resmi menjadi calon Kapolri setelah melalui Fit and Proper Test Komisi 3 DPR pada tanggal 22 September 2008. Setelah dipilih secara deklamasi, Bambang Hendarso Danuri dilantik menjadi Kabar Reskrim pada tanggal 30 September 2008 di Istana Negara, bertepatan dengan tanggal pensiun pejabat Kabar Reskrim sebelumnya, Sutanto. Adik ipar dari Majen Purnawirawan Tritamtomo, mantan Pangdam 1 Bukit Barisan, memulai karirnya sebagai Wakasat Sabara di Polres Bogor, Polda Jawa Barat pada tahun 1975. Dengan menunjukkan kinerja terbaiknya, Bambang Hendarso naik jabatan dan tidak hanya menjadi Wakasat. Bambang Hendarso dipromosikan menjadi Kapolres Jayapura pada tahun 1993. Karirnya semakin meningkat. Pada tahun 1964, Bambang Hendarso mendapat kepercayaan menjabat sebagai Kapolwil Bogor, Polda Jawa Barat. Setelah itu, beberapa kali menjabat sebagai Kadit Serse Polda. Mula-mula menjabat sebagai Kadit Serse Polda Nusa Tenggara Barat tahun 1997. Kadit Serse Polda Bali tahun 1999, Kadit Serse Polda Jawa Timur tahun 2000, dan Kadit Serse Polda Metro Jaya tahun 2005. Tak genap sampai setahun ia menjabat sebagai Kadit Serse Polda Metro Jaya. Bambang Hendarso sudah diangkat menjadi Kapolda Kalimantan Selatan pada tahun 2005. Menjabat pula sebagai Kapolda Sumatera Utara tahun 2005 hingga 2006.
Kabar terakhir yang terendus, Bambang Hendar Sodanuri kembali terpilih menjadi Ketua Umum Purnawirawan Polri periode tahun 2021 hingga 2026. Karena kepemimpinannya dan prestasinya selama 5 tahun terakhir sebagai Jenderal BHD, Bambang Hendar Sodanuri atau BHD kembali mendapat kepercayaan para peserta Munas. 19 DPD PP Polri dari 31 perwakilan pengurus daerah menghadiri Munas 5 PP Polri, sementara 14 DPD lainnya mengikutinya secara virtual. Selain menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pengurus, Munas juga menyelenggarakan pemilihan ketua umum. Munas juga menyelenggarakan pemilihan ketua umum untuk periode 2021 hingga 2026. Sidang Munas dipimpin Irjen Pol Purnawirawan Sunarko, didampingi Irjen Pol Purnawirawan Edward Aritonang, serta perwakilan Ketua PP Polri daerah Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan. 4 target sasaran Munas 2021 ialah pertanggungjawaban Ketua Umum PP Polri periode 2016 hingga 2021, penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PP Polri, penyempurnaan program umum PP Polri 2016 hingga 2021, serta pemilihan dan penetapan Ketua Umum PP Polri 2021 hingga 2026. Karir Wakasat Sabara Polresta Bogor Polda Jawa Barat 1975, Kepala Polres Jayapura Polda Papua 1994 hingga 1997, Wakil Kepala Polwil Polda Jawa Barat 1994 hingga 1997, Kadit Serse Polda Nusa Tenggara Barat 1997 hingga 1999, Kadit Serse Polda Bali 1999 hingga 2000, Kadit Serse Polda Jawa Timur 2000, Kadit Serse Polda Metro Jaya, Kepala Polda Kalimantan Selatan 2005, Kepala Polda Sumatera Utara 2005 hingga 2006, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri 2006 hingga 2008, Kepala Polri 2008 hingga 2010, Ketua Umum Purnawirawan Polri 2021 hingga 2026. Nah, itulah tadi ulasan mengenai